Baik teman-teman, terima kasih. Hari ini klien kami dari Kongres Pemuda Indonesia ini membuat laporan pengaduan kepada pihak kepolisian terkait dengan kematian dan juga almarhum Primo, ya, yang menurut klien kami terdapat banyaknya dugaan kejanggalan terkait dengan kematian almarhum. Untuk memastikan kematian beliau itu secara forensik itu harus dilakukan melalui metode scientific crime investigation, karena sampai hari ini kita belum mengetahui apa penyebab kematian Pak Primo, ya, sehingga ia menjadi tanda tanya di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, maka dari itu untuk memastikan itu, ya, kami kira dengan adanya laporan pengaduan daripada Kongres Pemuda Indonesia, Polri memiliki kewenangan, ya, untuk melakukan ekshumasi dan otopsi. Karena kita ketahui otopsi saja berdasarkan kajian daripada dokter forensik itu hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu 1 minggu semenjak yang bersangkutan itu sudah dikebumikan. Kalau sudah lewat 1 minggu itu bisa dimungkinkan, masih dimungkinkan selama 2 minggu lagi. Jadi berdasarkan pandangan dari para dokter forensik, ekshumasi untuk melakukan otopsi pemeriksaan secara keseluruhan oleh dokter forensik terhadap mayat itu paling lama itu hanya bisa dapat dilakukan 1 bulan. Habis itu nggak bisa dilakukan lagi karena sudah bercampur dengan tanah, zat-zatnya sudah berubah. Maka dari itu untuk memastikan itu kami hari ini membuat laporan pengaduan agar peristiwa ini terang benderang. Jadi nanti kita akan ke SPKT. Sebelumnya ini ada Ketua Umum Polres Indonesia lapornya juga gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media. Di sini kita ingin melaporkan dugaan ya adanya indikasi yang tidak beres dalam meninggalnya Pak Primo ya. Saya di sini menduga karena harusnya kan jenazah tidak wajar itu harus diotopsi. Tapi ini ada yang mengaku keluarganya tidak diotopsi. Nah itu kan kejanggalan besar. Ya kan? Udah gitu TKP-nya pun klinik yang sudah tidak aktif. Nah itu dia. Klinik yang sudah lama ya kosong, udah lama kosong. Nah, kenapa si Pak Primo almarhum itu ada di lokasi, ya kan? Nah, itu kan tanda tanya besar. Dan dengan mulut berbusa itu nggak mungkin namanya, contoh misalkan kalau jantung mendadak itu beda halnya, nggak mungkin mengeluarkan busa itu. Nah itu yang satu lagi TKP itu sudah susah polisi untuk menyimpulkan. Misalkan ada garis kita misalkan meninggal gitu kan di garis polisi ya kayak itu susah, bahkan untuk mendapatkan bukti itu udah acak-acak gitu. Nah, jadi di sini kita ingin melaporkan terkait dugaan adanya tanda kutip adanya yang ketidakberesan atau kejanggalan yang dimana saya meminta agar kalau bisa diotopsi karena pihak keluarga pun ketakutan untuk diotopsi, pihak keluarga ketakutan. Jadi mulai meninggalnya kan dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah. Terus setelah meninggal sudah dimandiin, sudah dikapanin, sudah beres. Kan pihak rumah sakit bilang ini mau diotopsi, tapi ada yang bilang yang tadi saya ulangin lagi, bilang nggak usah diotopsi. Saya nggak perlu sebutkan namanya. Nah itu mau saya bilang diotopsi. Nah tapi pas itu jenazah sudah dalam keadaan layaknya muslim meninggal, sudah dikafani lalu dibawa ke kampung. Nah pihak keluarga nggak ada yang speak up sampai sekarang karena ada ketakutan, ada kecemasan gitu pihak keluarga. Ini kan tanda tanya, jadi tanda tanya besar buat kita juga. Kejanggalan penuh dari step by step kejanggalan itu kan banyak. Jadi ya di sini saya sebagai Ketua Umum Kongres Pemuda Indonesia ingin membuat laporan kepolisian di SPKT Barreskrim Mabes Polri. Ini ada tambahan dari Ketua Umum Posbak untuk Jali mungkin.
Ya, terima kasih. Saya Ketua Maju Bu, maaf Bu. ya Ketua Umum Posbabung Petisi Akri. Saya cuma di sini ikut mendampingi Pak Sabto sebagai Ketua KPI. Ada sesuatu yang mengganjal di hati saya karena kematiannya ini tidak wajar. Yang harusnya saat kematian keluar busa dari mulut orang yang menghadapi saat itu harusnya lapor RT langsung ke polisi dan diotopsi, tapi ini tidak dilakukan. Bahkan barang bukti seluruhnya tuh sudah tidak ada, hilang. Dan ini maaf, ini fakta hukum. Hasil otopsi itu adalah salah satu barang bukti yang bisa diajukan di sidang pengadilan. Untuk hal ini saya minta penyidik dari Polri maupun kejaksaan harus membuka terang benderang. Jangan untuk penguasa tumpul, sedangkan untuk melalui ayam harus kehilangan nyawa. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya harap kasus ini bisa terang benderang dan saat sekarang ini publik pun rakyat khususnya ya sedang mengawal kasus ini. Terima kasih. Mungkin itu dulu ya. Biar kita ke dalam dulu. Ada Tapi pertanyaan kita. kalau dari keluarga gimana? Maksudnya apa mengetahui tentang laporan ini atau nanti pun ada yang Saya kira keluarga tidak ada keberanian untuk membuat laporan polisi, ya, karena sampai saat ini sudah hampir kurang lebih 1 minggu lamanya, udah 2 minggu bahkan ini dari tanggal 23 Juli 2026, ini sudah tanggal 7 Agustus ya, sudah 2 minggu lebih. Ini hanya punya waktu kita itu 1 minggu lagi loh untuk melakukan ekshumasi dan otopsi kalau mau itu dicek. Maka karena memang kita lihat sudah 2 minggu keluarga tidak memiliki keberanian dilakukan ekshumasi, makanya aktivis HAM dari Kongres Pemuda Indonesia melaporkan ini agar ini segera dilakukan ekshumasi dan otopsi. Gitu. Dengan dasar itu, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana kita yang terbaru pasal 49, pasal 50 dan 51, apabila ada pengaduan dari masyarakat, Polri wajib melakukan penyidikan. hari ini ada bukti atau dokumen yang dibawa nggak? Ada, nanti akan kita konsulinkan ke penyidik. Tadi kan katanya keluarga itu ketakutan gitu. Itu dari keluarga emang memberitahukan apakah ada teror atau gimana gitu? Ya, kita lihat dari berbagai informasi dan berbagai dokumen yang kita peroleh, kami mengambil kesimpulan bahwasanya keluarga tidak berani untuk melaporkan itu. Tapi kami yakin kalau orang tuanya ya ataupun dari yang bersangkutan ataupun abang laki-laki yang bersangkutan, saya kira itu dia itu memiliki niat untuk melaporkan. Tapi mungkin karena atau mungkin kecurigaan kita adiknya nggak mau atau siapa kan kita nggak tahu. Yeah. Yang pasti ini harus kita ungkap agar ini terang benerang. Mungkin itu aja dulu ya. Satu Bang, kenapa Bang concern banget pengen laporin kasus Supremo ini? Karena banyak yang bertanya-tanya kan, yang lain-lainnya nggak berani. Kenapa Abang bisa mengambil langkah duluan untuk mengambil keputusan untuk melaporkan ini? Karena ini kan tanda tanya ini sangat besar di tengah-tengah masyarakat. Anda bisa lihat di TikTok, di IG dan lain-lain. Jadi ini kan harus dibuktikan melalui scientific crime investigation. Artinya biar terputus spekulasi masyarakat di tengah-tengah masyarakat kita saat ini. Karena banyak beranggapan ada yang bilang diracun kan gitu. Ada yang bilang kemarin juga jangan-jangan itu ada potasium, jangan-jangan itu ada penyakit lambung, jangan-jangan hal macam-macam lah terkait dengan itu. Untuk mematahkan itu semua, maka kita lakukan agar ini diungkap dan segera diotopsi agar tahu penyebabnya apa seperti itu. Mungkin itu aja dulu ya. Lebih terverifikasi. Ya, terima kasih ya. Baiklah.